Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube 3A Production. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan video saat pemasangan centering hub pada velg aftermarket yang sudah lama terpasang di mobil saya ini. Kenapa baru saya pasang? Karena saat pembelian velg aftermarket ini, saat itu di toko penjual velgnya sedang tidak tersedia atau sedang kosong stoknya untuk centering hub velg yang saya gunakan. Dan setelah beberapa kali saya kembali ke toko velg ini, ternyata centering hub yang saya perlukan ini memang sedang kosong. Untuk itu saya membelinya secara online shop di Shopee dengan harga Rp200.000 untuk 4 piece depan belakang kanan kiri. Untuk di Shopee sendiri banyak toko-toko yang menjual centering hub ini, jadi kita tidak akan kesulitan untuk mencari toko yang menjual centering hub. Hanya saja dalam pembelian centering hub secara online ini kita perlu mengkonsultasikan dulu kepada bengkel kepercayaan Anda ataupun konsultasi langsung dengan penjualnya terkait dengan ukuran, karena setiap mobil ini memiliki ukuran centering hub yang berbeda-beda. Contohnya untuk di mobil saya ini Etios Palco yang sama dengan Toyota Vios ataupun Yaris dengan ukuran 54,1 kali 73,1 mm. Proses pemasangan centering hub ini saya lakukan sendiri di rumah, karena menurut saya ini bukanlah hal yang sulit, hanya tinggal membuka velg dari tromolnya, kita bisa memasangnya sendiri. Tapi jika teman-teman tidak mau repot, bisa datang langsung ke toko velg ataupun bengkel kepercayaan Anda. Kenapa kita mesti memasang centering hub pada velg kendaraan atau velg aftermarket ini? Yang jelas centering hub ini dipasangkan bukan pada velg bawaan atau velg OEM. Ini hanya digunakan untuk velg aftermarket. Apa fungsinya? Centering hub sendiri berfungsi untuk menahan beban yang disalurkan dari sasis kendaraan melalui as roda menuju ke velg, dimana apabila tidak menggunakan centering hub, beban kendaraan ini akan ditopang oleh keempat baut atau baut-baut yang terpasang pada tromol, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya patah baut yang berakibat fatal. Selain dapat menyebabkan patahnya baut, juga di kecepatan tertentu apabila tidak menggunakan centering hub di kecepatan 80 sampai 100 km per jam bahkan lebih, itu bisa menyebabkan bergetarnya setir atau roda karena beban kendaraan hanya bertopang pada baut-baut. Akan seperti inilah nanti ketika centering hub sudah dipasang. Namun kita tidak akan memasangnya langsung di tromol, kita akan memasangnya di velg untuk mempermudah dalam proses pemasangan. Yang perlu kita perhatikan adalah lingkaran yang ada di tengah ini harus sesuai dengan yang ada di tromol kendaraan Anda. Ini setiap kendaraan jelas akan berbeda sesuai dengan jenis dan tipe kendaraan yang Anda gunakan. Ini adalah proses pemasangan centering hub pada velg. Ini tidak bisa terbalik karena di satu sisi memiliki bentuk yang berbeda. Pastikan centering hub ini terpasang dengan sempurna dan rapat, karena apabila tidak sempurna atau sedikit tidak lurus akan menyebabkan velg ini menjadi bergetar dan membuat kita berkendara menjadi tidak nyaman. Setelah
dipastikan centering hub terpasang dengan sempurna, kita pasangkan kembali velg ini ke tromolnya. Untuk mempersingkat durasi video, maka saya akan percepat saja. Setelah dipastikan semua mur pada baut terpasang dengan kencang, untuk selanjutnya kita pindah ke velg berikutnya, yaitu velg depan sebelah kanan. Jadi dongkrak udah dipasang, kita buka dulu, kita kendorkan dulu baut rodanya. Jatuh ye anak kecil. Selain centering hub, ada juga aksesoris pelengkap untuk velg aftermarket, yaitu spacer, dimana spacer ini berfungsi untuk menambah ketebalan tromol agar velg ini lebih keluar dari fender atau dari bodi. Biasanya digunakan untuk menambah agar penampilan mobil menjadi lebih kece. Namun apabila ingin lebih simpel untuk mendapatkan fungsi dari kedua barang tadi, kita cukup menggunakan yang dinamakan knock spacer, di mana kedua fungsi alat tadi sudah terdapat pada knock spacer ini. Di sini sedikit kesulitan karena tempat yang sempit, tempat yang terbatas, sehingga saya memutuskan untuk menaikkan dongkrak menggunakan obeng. Dan karena proses pemasangan centering hub ini sama seperti pada velg yang pertama, untuk itu saya akhiri saja video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang bermaksud memasang centering hub atau ingin mengganti velg standarnya, velg OEM-nya menjadi velg racing atau velg aftermarket. Cukup sekian saya ucapkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.